Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu seseorang yang menginginkan kamu dan ciri-cirinya. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini ada Six of Cups. Kartu kedua, di sini kita punya Nine of Swords. Kartu ketiga, di sini ada Seven of Pentacles. Kartu keempat, di sini kita punya Six of Swords. Kartu kelima, di sini ada Page of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Seven of Wands. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The High Priestess. Oke. Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Seseorang yang menginginkan kamu dan ciri-cirinya. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang akan lebih ada kenyamanan yang kamu rasakan akhir-akhir ini di dalam kehidupanmu, dikarenakan ya, sisi spiritualmu, sisi religiusmu akan semakin baik dan semakin matang karena kamu terbawa. Ya, karena kamu tertransfer energi baik ini dari seseorang yang baru-baru ini dekat sama kamu. Nah, jadi mungkin sebelumnya kamu merasa begitu banyak kegundahan, begitu banyak keresahan ya di dalam kehidupanmu, terutama masalah hati dan perasaanmu ya, karena kamu mungkin bisa jadi berangkat dari trauma di dalam sebuah hubungan asmara, pernah mengalami kandasnya hubungan asmara di tengah jalan, ataupun pernah ditinggal oleh orang yang kamu sayangi dikarenakan oleh beberapa penyebab ya, entah situasi, entah keadaan, ataupun karena orang lain ya. Nah, jadi akhir-akhir ini kamu mulai menemukan ketenangan jiwa, hati, dan pikiranmu karena kamu mulai bisa dekat dengan Sang Penciptamu, mulai terbuka pintu hatinya dikarenakan kamu kedatangan seseorang yang benar-benar menginginkan kamu, seseorang yang benar-benar memiliki ikatan spiritual yang baik dengan Sang Penciptanya. Dengan kata lain, seseorang ini adalah seseorang yang taat dan religius di bidang kepercayaannya masing-masing. Nah, jadi seseorang ini selain dia religius, dia juga memiliki kematangan di dalam berpikir, di dalam bersikap, dan juga di dalam memperlakukan ya lawan jenis, terutama dalam memperlakukan kamu akhir-akhir ini. Oke, nah dia adalah seseorang yang benar-benar bisa mengerti kamu. Dan dari cerita ya yang kalian ceritakan ya, yang kalian diskusikan ya, yang kalian perbincangkan akhir-akhir ini, dia bisa mengambil kesimpulan ya bahwa kamu memang membutuhkan seseorang yang bisa menenangkan hati dan pikiranmu. Ya, karena mungkin kamu selama ini bisa dikatakan agak jauh, ya, agak kendor, ya, terhadap kedekatan dengan Sang Pencipta. Nah, makanya mungkin karena itu juga salah satu penyebab kamu akhir-akhir ini uring-uringan, gundah gulana, resah dan gelisah.
Ya, padahal hanya kehilangan seseorang, hanya kehilangan hubungan asmara. Tetapi gabutnya bukan main dikarenakan kamu kurang dekat dengan Sang Penciptamu. Nah, dari cerita itu dia bisa mengambil kesimpulan bahwa memang yang kamu butuhkan ya adalah siraman rohani, ya. Adalah kedekatan dengan Sang Pencipta. Nah, dengan seseorang ini adalah seseorang yang memiliki sisi spiritual yang baik, dengan dia menunjukkan, ya, memperlihatkan, ya, bagaimana cara berdekatan dengan Sang Pencipta, bagaimana selalu gantungkan harapan dengan Sang Pencipta, jadi masuk akal bagi dirimu. Loh, kenapa aku nggak coba ya? Nah, ternyata sedikit demi sedikit kamu coba dan kamu menemukan ketenangan di dalam jiwamu. Nah, jadi inilah mungkin cikal bakal awal dari kebahagiaan dan kenyamanan yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Selain kamu sudah bisa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, kamu juga kehadiran seseorang yang spesial, yang baik, yang dewasa, juga yang religius. Ditambah, dia juga memiliki kehidupan yang mapan, pekerjaannya baik, kegiatan-kegiatannya, status sosialnya oke, dan finansialnya sejahtera. Oke, jadi itulah mungkin seseorang yang mungkin baru-baru ini benar-benar menginginkan kamu, dan dia menuju ke kamu, mencari cara untuk mendekati kamu, dan itulah ya salah satu ciri-cirinya dia dewasa, religius, dan juga pintar di dalam memperlakukan dirimu secara baik, dan dia juga piawai di dalam bagaimana caranya menempatkan seseorang lawan jenis yang kita sukai di tempat spesial di dalam kehidupan kita. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Nah, di sini kita punya Six of Cups. Nah, ini adalah menggambarkan masa lalu ya. Ada nostalgia yang indah, ya. Ada kebahagiaan, ya. Dan kedekatan kamu dengan seseorang ini yang baru-baru ini mendekati kamu, seolah-olah kamu terkenang dengan nostalgia di masa lalu, dengan teman lama, ya, yang pernah mungkin dulu, ya, memiliki sejarah indah dengan dirimu. Entah dia sahabat karibmu, entah dia teman dekatmu, ataupun teman masa kecilmu. Nah, seseorang ini mengingatkan kamu akan dirinya. Ya, kenapa? Karena di saat kamu bertemu dengan seseorang ini, di saat menjalin komunikasi dengan intens, selain dia orangnya tenang, ya, komunikasinya bagus, dia juga pintar di dalam mencairkan suasana. Nah, jadi dia orangnya tidak kaku. Dia orangnya fleksibel sekali. Nah, itulah yang mengingatkan kamu pada mungkin sahabat kecilmu di masa lalu. Di mana kalian selalu ceria, selalu bermain, selalu tertawa, tidak pernah ada sedih, ada duka. Nah, inilah mungkin yang mengingatkan kamu pada masa lalu yang pernah indah yang terjadi di dalam kehidupanmu. Jadi dengan kata lain, seseorang ini memiliki salah satu sifat atau sikap ya yang benar-benar bisa membuat kamu bernostalgia akan indahnya keadaan masa lalu yang pernah kamu lewati. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Nine of Swords. Nah, jadi inilah yang mungkin menggambarkan ini dirimu ya, Libra. Kamu dulunya sebelum kedatangan seseorang ini, sebelum sisi religiusmu semakin baik, ya, di saat kamu mengalami kandasnya hubungan asmara, mengalami ditinggal oleh pasangan dikarenakan orang lain, ya, kamu sempat berpikiran negatif, ya, sempat takut, sempat gelisah, begitu ya, sempat tidak ingin melakukan apapun, ya. Bisa dikatakan pekerjaan, kegiatan-kegiatan itu terbengkalai begitu ya, karena kehilangan semangat. Oke, nah tetapi dengan kehadiran seseorang ini, dialah yang akhirnya bisa membantu kamu keluar dari permasalahan-permasalahan ini, dari ketakutan, dari pemikiran negatif, ya. Sebelumnya kehilangan semangat, akhirnya saat ini termotivasi, ingin menjadi yang terbaik, ingin melakukan yang terbaik untuk kegiatan-kegiatanmu. Nah, barulah kamu bisa berpikir
berpikir jauh ke depan dan sangat luas serta terbuka. Nah, jadi seseorang ini adalah seseorang yang benar-benar membawa dampak positif ya terhadap dirimu, terutama terhadap penyembuhan luka hatimu terhadap hubungan asmara di masa lalu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, jadi dia ya, ini dia. Dia adalah seseorang yang sabar, ya, sabar, selalu memanifestasikan apa yang dia inginkan, apa yang dia impikan ya kepada sebuah ide, kepada sebuah pemikiran, dan akhirnya dia bisa menerapkan, mengaplikasikan ide tersebut pada kegiatan-kegiatannya sehingga ya dia benar-benar, makanya tadi tergambar di bottom of the deck ya, dia kehidupannya sudah mapan, pekerjaannya baik, finansialnya sudah sejahtera. Kenapa? Karena dia adalah tipikal orang yang sabar. Ya, dia mau berproses untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Makanya di sini tergambar ya, dia mampu menaiki tangga secara satu persatu dan akhirnya dia sampai pada puncak. Ya, pada tangga tertinggi di dalam kehidupannya, dan di saat itulah dia tinggal memetik hasil yang baik. Nah, seketika dia bertemu kamu, dia benar-benar meyakinkan hatinya bahwa kamulah mungkin pilihan terakhir, orang terakhir yang akan dia perjuangkan untuk kehidupannya. Nah, gitu ya. Jadi, dia jelas adalah seseorang yang tekun, sabar, dan berani di dalam mewujudkan setiap mimpi dan harapannya, terutama di dalam meluluhkan, di dalam mendapatkan hatimu ya untuk bisa menerimanya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, jadi sedikit demi sedikit ya seseorang ini mampu membawa kamu keluar dari situasi yang tidak nyaman ya, ke arah situasi yang lebih nyaman, yang lebih bisa kamu kendalikan ya. Situasinya benar-benar akan jauh lebih baik, di mana hari-harimu akan menjadi lebih berwarna, lebih ceria ya, di mana sebelumnya hari-harimu murung begitu ya. Seolah selalu bertemu dengan awan yang gelap. Nah, kali ini benar-benar bertemu dengan sinar mentari yang cerang ya. Warnanya semakin indah sehingga kamu semakin bersemangat untuk menata kembali kehidupanmu agar menjadi lebih baik. Karena apa? Karena kamu juga ingin loh ya menampilkan, memperlihatkan sisi terbaikmu ya, menunjukkan pesona terindah yang kamu miliki. Nah, dengan cara apa? Tentu dengan cara berpikir terbuka, berpikir positif ya, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Nah, dengan begitu tanpa kamu sadari auramu juga terpancar indah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, jadi akan ada situasi yang dinamis ya, situasi di dalam kehidupanmu, tetapi semakin ke sini situasinya akan semakin baik. Kenapa? Karena kamu sudah menjadi semakin bersemangat ya, semakin termotivasi untuk lebih baik lagi, untuk lebih maju lagi, dan untuk lebih mempesona lagi. Nah, ditambah ada seseorang yang selalu menguatkan kamu, memotivasi kamu, selalu bisa membuat kamu merasa dihargai, merasa dibutuhkan begitu ya, merasa disayangi dan diperhatikan. Dan dengan begitu akan ada situasi yang setiap harinya akan menjadi lebih baik untuk hidupmu dan untuk seseorang yang baru-baru ini menjalin komunikasi yang baik dengan kamu. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, jadi ini adalah pengendalian diri ya. Nah, akhirnya seseorang ini memang adalah seseorang yang sangat mampu mengendalikan diri, menempatkan dirinya, mengontrol pikiran dan emosinya dengan sangat tepat. Nah, jadi dengan begitu dia mampu menempatkan dirinya dengan sangat tepat di waktu dan tempat yang tepat. Jadi di saat kamu bersama teman-temanmu, di saat kamu berada di tengah-tengah lingkungan kegiatanmu, lingkungan sosialmu, dia pintar nih di dalam menempatkan diri. Jadi suasananya tidak pernah kaku.
Nah, jadi ada suasana yang selalu cair, dia pintar berkomunikasi. Nah, pengendalian diri inilah yang menjadi salah satu mungkin hal positif yang bisa juga kamu ambil. Dan dengan begitu kamu juga akan mampu menjadi seseorang yang bisa menempatkan diri di tempat dan waktu yang tepat. Nah, jadi ada hal baik yang saling kalian bisa transfer ke satu sama lainnya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Scorpio sahabatku, dan semoga temanku Scorpio benar-benar akan bertemu dengan seseorang yang menginginkan kamu, ataupun ditemukan dengan seseorang yang benar-benar mencintai, menginginkan, dan akan bisa membahagiakan serta memberi banyak kenyamanan dan keindahan di dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.